Oke, terima kasih. Selamat malam Jakarta. Wow, luar biasa ya. Hari ini saya tidak akan mengajarkan apa-apa Bapak Ibu. Dan hari ini saya memang tidak boleh mengajarkan. Jadi saya hanya akan sharing saja kepada Anda. Dan pesan saya mungkin sebelum saya mulai, Anda jangan ambil konsultasi langsung dari panggung. Apa yang saya bagikan kepada Anda belum tentu cocok buat Anda. Anda mesti konsultasi sama upline Anda terdekat, upline aktif Anda. Anda tanya, Pak, itu kalau yang tadi Pak Alex bilang bisa dipakai nggak? Jangan langsung telan mentah-mentah. Ya mungkin kondisi yang Anda alami sekarang beda dengan saya alami. Tapi kalau misalnya bisa cocok, saya senang sekali buat kemajuan kita bersama. Dan hari ini terus terang, kenapa saya bilang saya nggak berani ngajarin Anda? Karena di depan Anda banyak sekali leader-leader yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang membawa Anda ke usaha ini. Mereka lah yang harus Anda dengar. Mereka dan harus Anda percayai. Saya ingin tahu lagi siapa di antara Anda yang hari ini dipromosi habis-habisan untuk datang ke acara yang namanya exclusive meeting ini. Siapa? Yang sama sponsornya. Ibu harus kejar atau Bapak harus kejar 15 kali presentasi karena ada pertemuan yang sangat luar biasa. Ada yang dipromosi gitu oleh upline-nya atau sponsornya, boleh saya tahu? Terus terang, apa yang Anda alami, itu juga dulu saya alami. Waktu itu saya juga nggak ngerti apa-apa. Saya dibilang ini ada pertemuan yang sangat luar biasa. Kejar 15 kali presentasi. Ke siapa? Nggak tahu, mau ke kucing, ke bantal, ke guling, yang penting presentasi aja katanya. Ya, ya waktu dulu saya juga begitu. Ya sudah, karena saya percaya sama orang yang ngajak, ya saya presentasi. Katanya ada satu orang pembicara yang luar biasa. Dan saya harap, mudah-mudahan saya tidak mengecewakan Anda. Supaya sponsornya nggak dimarahin nantinya. Oke, kembali mungkin ke latar belakang saya, bahwa saya sudah menjalankan usaha ini kurang lebih hampir 3 tahun, ya, dan dengan luar biasa, tanpa usaha ini kehidupan saya masih sama saja seperti dulu. Terus terang, saya tertarik usaha ini Bapak Ibu bukan karena bisnisnya. Ya. Sebenarnya saya diperkenalkan usaha ini oleh teman saya, itu bisnisnya memang. Jadi kronologisnya dulu saya waktu masih sebagai guru les privat, bukan gurunya guru les ya, guru les privat ya. Gurunya guru jadi maha guru nantinya. Ya, tapi nggak ada uangnya juga. Bukan apa-apa, Robert Kiyosaki bilang kalau ngajar di kuadran kiri kan uangnya kurang gitu ya. Jadi mesti ngajar di kuadran kanan. Kembali ke cerita awal saya, bahwa saya ditawarkan usaha ini waktu itu sedang giat-giatnya memberikan les privat. Waktu itu saya dengan dulu pacar saya, jadi mantan pacar sekarang, kami berdua ngelesin. Ngelesin sana ke sini, cari murid yang banyak. Karena apa? Karena kami punya impian, ingin menikah. Mesti ada goalnya, mesti ada impiannya. Langkah pertama selalu. Ya, cuman lewat mana? Katanya kalau mau menikah tuh gampang. Kawin sih gampang. Makan apa? Nah, makan cinta. Susah kan? Mesti ada fulus. Ya, jadi kami cari murid les ke sana ke sini. Sembari ngelesin saya juga cari tambahan di sana sini. Ya mungkin ada beberapa yang latar belakangnya sama seperti saya. Udah kerja mungkin dari pagi sampai sore, kemudian cari tambahan lagi dan sebagainya. Itu saya alami dulu. Satu hari waktu itu saya berpikir saya ingin melamar istri saya dan saya menghadap ke calon mertua waktu itu. Nah kebetulan ayah mertua saya, calon ayah mertua saya dulu termasuk tipe killer, Anda tahu? Ya, yang sekarang udah punya pacar, coba cek mertuanya killer nggak? Waduh itu dulu mertua saya killer banget. Waktu saya ngomong berdua dengan calon istri saya bilang, rencananya saya mau melamar anak boleh nggak? Pertanyaan pertama yang muncul adalah, kamu mau kasih anak saya makan apa? Pertanyaan emas. Ya, kalau itu mah apa, you want to be a millionaire, ini pertanyaan milioner. Waduh, saya bilang, ya saya kasih makan nasi lah ya. Dari mana kamu dapat penghasilan? Waktu itu saya cerita saya ngelesin dan ayah mertua saya bilang, nggak cukup. Mana cukup ngelesin, bisa gini. Kamu dapat berapa dan sebagainya. Nah waktu itu sangat mengena sekali di hati saya. Waktu diomongin saya cuma iya aja senyum. Oh gitu ya, iya. Terus gimana solusinya? Ya carilah perusahaan yang besar. Ya kerja di sana, cari karir. Oh ya titik. Pulang dari sana saya merenung. Dalam hati saya,
Saya punya penghasilan halal. Kenapa saya dihakimi? Kurang dari mana? Tapi waktu itu saya itu menjadi tantangan buat saya. Saya harus buktikan saya bisa. Sejak saat itu saya berdoa tiap hari sama Tuhan. Tuhan, saya mau menikah. Kalau Tuhan izinkan, saya tolong carikan jalan keluarnya. Saya berdoa tiap hari. Kebetulan saya Nasrani. Entah kenapa ternyata Tuhan menjawab sangat cepat. Kalau kita sudah mencari, maka kita akan menumpukan. Dan entah kenapa saya ditelepon oleh satu teman saya, teman lama. Waktu itu tiba-tiba telepon, Lek, kamu tertarik bisnis nggak? Bisnis apa nih? Saya bilang, halal nggak? Halal, kata dia. Ya, pertama gitu ya. Terus saya tanya, gimana bisnisnya? Oh, nanti ada teman saya yang hebat yang jelasin. Kita ketemu aja. Saya nggak pernah kepikiran apa-apa. Saya bilang cuman, wah ini mungkin jawabannya. Iya aja deh. Saya percaya sama teman saya ya. Ya, mungkin ada beberapa sama ya pengalamannya. Nah dari situ, akhirnya saya masuk. Saya tanya, kapan kita bisa ketemu? Nanti dulu. Saya tanya teman saya dulu, waktunya kapan? Wah, teman saya profesional sekali. Akhirnya dia telepon temannya, dia telepon saya lagi. Lek, katanya bisanya Senin. Ya udah Senin, deal. Nah, entah kenapa hari Sabtu saya ketemu dia di satu toko. Saya bilang udah saya geret. Apa sih bisnisnya? MLM ya? Bisnis apa lagi yang dibagi-bagiin kecuali MLM? Pernah dengar? Gue mau buka mall, ayo joinan. Mall apa gitu ya? Warung kali. Dulunya nggak ada latar belakang bisnis gitu, tiba-tiba ngajakin bisnis. Kalau bukan MLM apalagi. Tapi waktu itu saya sama sekali nggak punya pemikiran negatif. Karena saya tahu teman saya ini orangnya pemilih. Kalau dia pilih biasanya bagus, kalau nggak bagus dia nggak ngajak. Nah, jadi saya udah bilang, ya udah MLM apa? Dia cerita, iya sih, lu tahu dari mana MLM? Ya mana lagi? Ya, terus akhirnya dia bilang, terus gimana bisnisnya? Gue juga nggak tahu. Terus gimana? Ya yang pasti bagus lah, ini bisnis dari Cina. Dari Cina? Loh, Cina kan nggak boleh MLM setahu saya. Terus kenapa bisa? Nah itu juga, kata dia tuh. Gue juga dulu pikir gitu. Saya cerita temennya waktu itu. Temennya datang, dia ngajakin, akhirnya dia join nggak enak. Nah siapa di antara yang join nggak enak? Ya, Anda bisa jadi kayak sponsor saya juga. Ya. Join nggak enak, udah join pakai produknya, dia cerita produknya dikasih ke orang tuanya. Orang tuanya yang tadinya linu-linu, ngeluh, wah asam urat lah, begel-begel. Setelah dikasih produk Tiansi, diem. Enak katanya. Jadi dia repeat order aja. Ya udah, dalam hati saya udah gue percaya deh sama lu. Nah, gitu kan simpel aja saya mah orangnya percayaan. Ya. Nah, buat Anda yang percaya nanti nasibnya bisa kayak saya. Ya. Hasil akhirnya saya tanya, ini kalau MLM pasti ada OPP-nya kan? Di mana OPP-nya? Hari Rabu waktu itu di Hotel Mutiara dia bilang. Ya udah kita ke sana. Dia juga belum pernah ke OPP. Bayangkan. Ya luar biasanya bisnis ini. Orang nggak ngerti aja bisa ngajak orang. Ya. Yang penting pede. Nah, akhirnya dia ngajak saya, oke kita ketemuan. Hari Rabu sebelum jamnya, jam waktu itu jam kalau nggak salah jam 2 apa jam 2-an. Dari jam 12 saya ditelepon. Lu jadi ke sana? Jadi saya bilang. Jam 1 ditelepon. Lu di mana? Terus karena dia khawatir kalau saya nggak datang dia juga mau nggak nongol. Akhirnya saya tahu ceritanya begitu. Akhirnya kita ketemu, saya diperkenalkan oleh upline-nya dia, kemudian diperkenalkan juga oleh Two Diamond Gold Lion yang dulunya masih bintang 6. Dan saya juga di sana ketemu dengan Bapak yang luar biasa, ya Bronze Lion Bapak Angel Solapung. Waktu itu pertemuannya, wah ini mah luar biasa, ini eksklusif meeting. Dulu OPP-nya nggak ada segini Bapak Ibu, separohnya juga nggak ada, paling sekitar 50 orang. Nah disitulah yang membuat saya akhirnya tergerak pertemuan itu. Saya datang waktu itu karena saya pernah bergelut di sebuah MLM sebelumnya dan saya ngerasa sok tahu. Saya di sana pengen tahu aja gimana sih MLM-nya. Saya duduk 3 baris dari depan. Ya karena saya sudah belajar dari perusahaan sebelumnya kalau mau dapat informasi duduknya di depan. Kalau nggak kebagian, suaranya nggak nyampe belakang katanya. Duitnya juga nggak nyampe. Jadi saya duduk depan, ya udah kadung ya. Kadung tuh apa ya? Kagok, udah bayar. Harus dapat informasinya. Saya maju ke depan. Saya maju ke depan, tangan saya lipat, kaki saya selonjorin ke depan. Skeptis banget, waduh kayak udah nyebelin aja yang penting ya. Ada yang menjelaskan, sekarang kan kita pakai pertemuan bagus ya, pakai Infocus ya, pakai VCD, ya ada filmnya. Dulu pakai OHP Bapak Ibu. Jadi ini produknya Shrek, ini Shrek, ganti-ganti. Oh, ya, saya lihat. Dari semua presentasi, yang bikin saya tertarik, itu bukan tentang penghasilannya, bukan tentang BMW-nya, ya.
Yang bikin saya tertarik gara-gara kesaksian Bapak Ibu. Waktu itu MC-nya luar biasa sekali. Beliau sangat semangat sekali dan antusias. Beliau bilang seperti ini. Siapa yang pernah coba produknya? Mungkin membagikan pengalamannya, bagi berkat kepada rekan-rekan. Ini dia, ibu yang lincah ini. Mari kita berikan aplaus, Ibu Haji Eti, mari silakan. Semangatnya mereka tepuk tangan, kayak Anda tadi tepuk tangan. Ya sangat semangat sekali. Anda tahu, waktu dia bangun, saya kan duduk di depan. Ibunya di sebelah situ, saya liatin. Bangunnya seperti ini Bapak Ibu. Ibu yang lincah. Saya kaget gitu ya, yang lincah begini gitu ya. Cuman saya urungkan hati saya pikir saya mau tahu kayak apa sih. Ya sangat mengejutkan. Tapi waktu itu ibunya kesaksian seperti ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Haji Eti, usia saya 60 tahun. Saya tinggal di Ciwidey. Ciwidey itu kalau di Bandung, Bandung Coret, desa sana pelosok jauh ya. Saya 3 bulan yang lalu sebelum mengenal Tiansi, selama 3 tahun saya menderita asam urat, kolesterol dan pengapuran. Kalau bangun tidur saya harus dibantu anak atau cucu saya didudukin ke pinggir ranjang, jalan dituntun, ke WC kalau udah jongkok nggak bisa bangun lagi, mesti diangkat. Setiap hari selama 3 tahun. Nah satu hari ada satu orang teman, namanya Ibu Unte. Ibu Unte waktu itu datang ke rumah saya, dia bilang. Dia datang, kemudian dia perkenalkan Tiansi. Ya, pakai bahasa Sunda yang saya setengah nggak ngerti, karena saya bukan orang Bandung juga. Ya. Dan akhirnya si Ibu Unte ini cerita, Ibu kenapa? Sakit ya? Udah kelihatan sakit ditanya. Ya, udah berapa lama? Minum obat nggak? Udah 3 tahun kata Ibu Haji Etinya. Terus gimana? Ya nggak ada perubahan. Ini saya datang ke sini mau cerita ada obat Cina. Dulu promosinya luar biasa obat. Ya, tapi laku juga kan nggak masalah. Ya. Bisa nggak kerengubaran kalau bahasa Sunda ya? Kerengubaran boleh, bisa nggak nyembuhin? Ya kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Tapi teman-teman sih pada sembuh, makanya saya berani cerita kata Ibu Unte. Ya udah, jadi karena teman dia beli. Dia minum, seminggu kemudian dia udah bisa duduk sendiri. Dia cerita, saya udah bisa duduk sendiri. Akhirnya saya kerasa, badan lebih entengan. 1,5 bulan dia konsumsi, dicek asam urat normal, yang tadinya 9, sekian, kolesterol normal, pengapuran yang tadi di persendiannya kaku, dia udah bisa jalan sendiri. Berat badan turun 6 kilo. Saya bingung. Oh, ini namanya lincah. Dulunya aja jalan susah ya. Rupanya sekarang lincah ya, saya baru ngerti. Oh ya. Terus dia bilang seperti ini Bapak Ibu. Bapak, Ibu, saya mah ibu rumah tangga. Sungguh ibu rumah tangga bener, saya mah gak ngerti bisnis, MLM juga gak tahu. Cuman kata Ibu Unte jangan pelit informasi. Gimana saya mau pelit informasi? Saya keluar rumah orang tetangga pada nanya, Ibu sembuh pakai apa? Ya saya cerita pakai Tiansi. Ya akhirnya ada yang keropos tulang, ada yang asam urat, ada yang darah tinggi, sembuh. Alhamdulillah saya dalam 2 bulan saya punya jaringan 30 orang. Mulut saya hampir jatuh. Ya, saya kaget. Ini orang yang udah sekarat aja bisa punya jaringan 30 orang. Gimana caranya? Ini pasti bukan ibunya yang hebat. Ngomong aja terbata-bata. Wah, dalam hati saya udah tek aja kena. Oh, ini pasti ada sesuatu nih. Itu pasti produknya. Oke. Kemudian ada satu lagi bapak-bapak. Ya, luar biasa OPP itu ya. Jadi Anda mesti pergunakan ya. Ya, ada lagi bapak-bapak, silakan. Oh, ini bapak ini. Dia pertama ngomong gini. Bapak Ibu harap ketahui, saya tidak join Tiansi, saya tidak suka MLM, tapi saya harus bagi kesaksian. Wah. Tapi saya cuman geli dalam hati, wah ini nggak diatur nih, bukan rekayasa, apa adanya ya. Orang negatif aja suruh maju ke panggung ya. Saya bukan join Tiansi, istri saya yang distributor. Saya sih nggak suka MLM kayak gini, tapi saya terpaksa bagi kesaksian. Saya punya orang tua di Jawa petani. Ayah saya usianya 90, ibu saya usianya 85. Ayah saya 90 tahun sudah stroke 2 tahun berbaring di Jawa. Ibu saya umur 85 sudah punya penyakit jantung, jalannya sudah berat, sudah diseret. Dan setiap bulan saya dari Bandung harus ke Jawa, nganter orang tua ke dokter, balik lagi, dia ke Bandung lagi. Setiap bulan selama 2 tahun dan tidak ada perubahan. Satu hari istrinya bilang, Pak kenapa nggak pakai Tiansi? Akhirnya saya pikir, ya siapa tahu bisa. Karena banyak kesaksian pakai Vigor bisa sembuh ya kan. Ya udah, dia bilang gini, iya ini Vigor nih, memang mahal sih tapi ya gimana.
Ya udahlah, saya pikir saya coba katanya. Dia coba, tadinya sebulan sekali jadi 2 minggu sekali rutin. Setelah jalan 2 bulan, satu hari waktu suaminya pergi ke Jawa, istrinya dari Bandung telepon. Bapak, gimana ya Bapak Ibu sehat? Oh baik. Sok mana saya mau ngomong kata istrinya. Oh nggak ada. Bayangan istrinya kan baik tuh ya baik masih gitu aja karena mereka udah nggak keluar, udah nggak ke sawah udah lama. Loh di mana? Bapak, ibu di mana? Ibu lagi di sawah, udah 3 tahun nggak ke sawah kangen katanya. Jalannya diseret tiba-tiba ke sawah, nyawah lagi, umur 85. Kalau bapak gimana? Bapak di luar lagi motong kayu. Cuma pakai produk Tiansi dari terbaring bisa motong kayu lagi. Saya bilang ini pasti produk luar biasa. Begitu saya tahu dari Cina ya udah deh. Oke ambil, saya percaya. Langsung saya tanya sama sponsor saya, calon sponsor dengan upline-nya. Mana brosurnya? Oh ini, fotokopian. Entah kenapa waktu itu saya nggak berpikir negatif sama sekali. Bagus masih fotokopian, berarti gue orang awal. Iya, tapi padahal bukan orang awal juga. Pak Louis sendiri juga bukan orang awal, saya jauh ke bawahnya gitu. Tapi saya pikir udah oke deh. Saya bawa pulang ke rumah, saya langsung fotokopi, perbanyak. Karena saya tahu prinsipnya kalau mau sukses di sini nggak bisa sendirian. Minggu depan saya udah langsung telepon teman-teman. Ini ada bisnis bagus, mau ikut nggak? Ada satu teman saya yang saya ajakin. Ini ada bisnis bagus, mau ikut nggak? Kayak gimana? MLM, iya udah lu lihat dulu, kalau lu cocok join, kalau nggak usah. Saya bilangnya gitu. Tapi waktu dia lihat gitu, iya dia join. Sangat mudah dan sangat simpel. Itu pengalaman saya pertama kali bergabung di usaha ini. Nah, sejak saya dapat brosurnya, saya langsung pulang, ketemu sama calon istri saya. Wah, saya udah mukanya udah langsung, semangat ya. Dia langsung curiga, apa nih, MLM lagi ya? Mukanya berubah, karena pengalamannya dulu di MLM yang tetangga, waktu pacaran kita habis, tanpa hasil. Ya, jadi dia udah, enggak lah MLM lagi kata dia. Tapi waktu itu saya bilang, ini beda. Saya berusaha yakinkan, ya udah kata dia jalanin aja. Waktu itu saya datang, pertama adalah calon ayah mertua saya. Ya, kebetulan calon ayah mertua saya waktu itu sudah punya penyakit asam urat, ya hipertensi, kolesterol sama jantung, cuma 4. Ya. Waktu saya di OPP saya udah langsung kepikiran siapa yang sakit ya, paman ya calon ayah mertua dan sebagainya. Yang penting saya pikirannya udahlah mereka dulu. Kalau perlu saya bayarin, yang penting mereka sehat saya seneng. Mau bisnisnya jalan nggak jalan urusan belakang. Saya langsung cerita ke calon ayah mertua saya bilang, ada yang begini. Apa nih? Ini dari Cina, yang stroke aja sembuh. Tapi kan hipertensi buat pencegahan deh minimal. Apa? Ya udah baca sendiri karena saya belum ngerti. Dan kebetulan calon ayah mertua saya adalah seorang dosen. Susah ngajarin dosen, suruh baca aja, pakai alat. Ya, iya dong. Kalau kitanya nggak ngerti kan, nanti tanyain macam-macam, udah kasih alat aja. Nah di situ ada tabelnya. Menurut papi bagusnya papi pakai yang ini nih. Oh iya betul. Iya betul aja, dah nggak ngerti. Ya kalsium vigor. Ya udah papi mau coba, waktu itu bintang 2. Semangat saya, bintang 2 pertama. Telepon teman, ini papi gua mau beli nih. Ya Lek produknya habis, besok. Kebetulan waktu itu ayah saya kerja di Batam. Besoknya harus berangkat. Ya gimana nih papa saya mau bawa langsung, tapi nggak ada. Nanti saya kirim. Kata papi juga ada Lek, nggak apa-apa Lek nanti kirim aja. Oke. Waktu saya dapat produknya tuh 2 hari kemudian, waktu saya mau kirim papi saya bilang gini, Lek nanti coba tolong beli buku dulu sekalian, paketin lah biar ongkos kirimnya sekalian. Oke. Nanti ada mau kirim lagi, ada lagi tambahannya. Telat 2 minggu Bapak Ibu. Telat 2 minggu kemudian, tiba-tiba waktu itu hari Sabtu saya mau kirim produknya, beserta yang lainnya, dari Batam telepon. Ayah mertua saya telepon, dia bilang ke mama saya, ini kenapa ya badan kok rasanya nggak enak. Pegal-pegal lah gitu ya. Kebetulan asam urat kan suka gitu ya gejalanya. Mungkin kecapean tidur aja, hari Sabtu kan libur. Siang telepon lagi, dia bilang, ini kenapa ya, saya mau turun tangga rasanya udah nyampe belum nyampe. Saya mau ke supermarket biasanya nulis belanjaan, jadi ayah mertua saya orangnya melankolis. Mau belanja nulis dulu belanjanya apa. Ada yang kayak gitu? Nggak apa-apa ya. Nah terusnya dia tulis, tapi kok tangan nggak bisa pakai nulis. Nah mami dengar, suaranya pelo. Papi pelo ya? Enggak, katanya. Terus mami tanya, tangan kanan lemes ya? Kaki kanan lemes? Wah, detek gitu. Ya udah nanti tanya dokter dulu di Bandung. Telepon sama dokter, dok ini kalau tangan kanan sama kaki kanan lemes gejala apa? Oh itu stroke. Telepon lagi Batam, papi kena stroke aja nggak ngerti. Padahal rutin makan obat dokter, nggak pernah absen. Papa saya orangnya disiplin sekali. Ya makannya juga dijaga, nggak macam-macam. Akhirnya kita minta temennya untuk bawa ke UGD di rumah sakit di sana. Di sana dijelaskan, iya Pak ini bener stroke. Cuman nggak ada dokter, nggak ada fasilitas yang bagus di Batam. Kalau nggak ke Singapura ke Jakarta. Kita pilih ke Jakarta waktu itu. Kita jemput di Cengkareng, bawa langsung ke Geraha Medika di Kebon Jeruk.
Saya masih ingat sekali. Waktu itu saya bilang, papi nanti kalau dari pesawat ke airport, dari airport ke pesawat, coba minta kursi roda. Dia nggak mau, Bapak Ibu. Pakai tas cangklong, dia jalan gini. Keluar dari pesawat. Wah, kita udah takut aja ya. Bawa ke rumah sakit, dokternya bilang gini, hasil CT scan-nya keluar, dokternya bilang gini, Pak ini stroke kedua, stroke pertamanya kapan? Dok jangan ditambahin. Kalau mau nambahin duit boleh, nambahin stroke sekali, 1, wah. Jadi gimana dok? Ya udah, Bapak mesti istirahat, nggak boleh ini, nggak boleh stres, makan begini, wah sebanyak segala macam dan ini obatnya. Saya tanya, berapa lama dok bisa pulih? Ya kita lihatlah, jangan ngarepin cepat kalau stroke kedua. Enggak, menurut perkiraan dokter berapa lama? Ya kita lihat 6 bulan sampai setahun. 6 bulan sampai setahun mesti cuti dok. Ya gimana Papa kan sekarang nggak bisa kerja. Ya udah, akhirnya saya tanya teman saya, wah gara-gara lu tuh telat kirim produk tuh jadi aja Papa gua stroke. Ya, nyalain orang biasa ya. Akhirnya saya tanya, jadi gimana nih? Oh, bisa nggak pakai ini, pakai Tianzi? Bisa, Rek, pakai apa? Calcium Vigor. Lagi itu juga ada siapa distributor yang ayahnya koma, dikasih itu langsung melek matanya. Ya udahlah, saya percaya aja. Oke, saya tanya papi mau coba? Mau, oke, saya kasih. Waktu itu saya kasih kalsium sehari 2 saset, Vigornya sehari 6 kapsul, 3 kali 2 kapsul terus. Seminggu kita di Jakarta, kemudian 20 hari setelah konsumsi produk Tianzi. Nah kebetulan karena waktu itu saya masih awal, saya cuma belajar semua dari buku. Karena upline saya juga nggak ngerti produk. Ya udah saya berdasarkan pengalaman yang udah ada, saya serap, saya baca buku yang ada brosurnya, untung udah bukan Mandarin, udah bahasa Indonesia ya. Terus saya lihat, terus Papa kan punya asam urat. Oh di sini teh bisa menghilangkan asam urat, minum teh. Tekanan darah tinggi, citosan, minum citosan. Ada makan obat dokter banyak, takut kena efek samping ke ginjal, Cordyceps, semua. Kelinci percobaan. Tapi Anda tahu Bapak Ibu, 20 hari setelah Bapak saya minum produk Tianzi, yang tadinya jalan diseret, mulutnya menyon, tangannya lemas ya separuh gitu ya turun. Itu jalannya udah nggak diseret lagi, udah bisa normal, kanan kiri, tapi memang masih rada lemes. Dia bilang gini, Lek, badan saya kerasa lebih enak, kayaknya produknya bagus. Oh ya, katanya ada yang buat diabetes ya? Ada, saya bilang bikin apa? Itu kakak saya di Serang diabetes sudah 8 tahun. Saya mau kasih produk, biar saya yang bayar. Kamu paketin deh. Udah, saya bungkus. Alamatnya di mana? Sini papi yang tulis. Jangan, papi belum bisa nulis. Kemarin pegang gelas jatuh, pegang apa jatuh karena lemes ya sebelah kanan. Enggak, udah bisa nih lihat nih, udah bisa. Tadinya nggak bisa ngerempet gini, lemes gitu. Udah bisa tuh, udah bisa lihat. Ya udah, akhirnya daripada nanti marah stroke lagi ya, saya kasih. Ya, saya deg-degan, jauh di meja, saya cuma liatin, benar nggak, bisa nggak, bisa nggak. Dia bisa pakai spidol snowman yang kecil. Tuh lihat tuh, papi udah bisa nulis lagi kayak anak SD, pelan gitu, tapi tegak bersambung. Wah, bisa ya bener. Kemarin saya ingat lagi kesaksian lagi itu kan, yang bapak-bapak yang nggak tertarik MLM itu, ayahnya umur 90 tahun 2 bulan, bapak saya masih muda, jelas aja 20 hari, sangat besar hati, wah berarti bener. Langsung saya kembali ke orang tua saya asalnya dari Cirebon. Saya bilang, papa mana? Waktu itu saya belum punya uang, saya bilang, papa pinjam 2 juta. Buat apa? Pinjam 2 juta. Saya beliin, daftarin bintang 3, kasihin produknya, minum. ya gimana pun saya udah, yang penting papa mama minum. Saya nggak mau ada cerita telat 1 minggu, stroke. Nah, akhirnya dari situ saya mulai kembangkan usaha ini. Ya, saya mulai dari keluarga dulu, mulai dari kakak kandung saya, kakak ipar saya, dan semuanya menolak. Asik ya? Iya, itu biasa. Tapi waktu itu saya cerita ke semua orang, nggak peduli. Yang ada saya ceritain, gila itu ada ibu-ibu udah mau mati aja bisa berhasil. Kayaknya kita bisa berhasil di sini. Saya semangat sekali. Nah, akhirnya saya cerita, nah saya punya kakak ipar, dia tuh setelah melahirkan anak kedua, berat badannya yang biasanya 56-57, jadi 70. Ibu-ibu mungkin ngerti ya, kalau orang habis bersalin biasanya, harusnya kalau itu bisa kurusnya cepet kan, tapi kalau udah telat, ya udah ngegeblek. Ya, jadi giant ya gitu ya. Akhirnya saya bilang, ini bisa nih ngurusin nih, di Bandung juga ada yang kemarin kayak gitu. Turun 25 kilo, bener nggak? Dia bilang, akhirnya dia nggak mau. Tapi dia bilang gini, Lek, saya punya temen, dia akan beli paket langsing apapun yang kamu tawarin. Yang di tembok dia telepon, yang di perusahaan yang slimming-slimming dia ikut, yang 5 jutaan, di majalah ya dia beli. Udahlah kita kesana dulu, biar dia yang cobain, kalau dia turun gue beli. Luar biasa ya. Ya udah, ayo. Saya nggak pikir panjang. Ayo. Oke. Anda tahu Bapak Ibu, begitu saya ketemu, ibu itu masih muda. Ya, dia pakai baju yang udalnya kelihatan, udah nggak ada lemaknya. Kalau yang itu kan saya optimis, lemaknya banyak, gampang turunnya. Alah ini. Ya udahlah, menang kalah saya bilang.
Ya menang kalah, cobain aja. Saya bilang, Ci, ini si produk bukan buat ngelangsingin, cuman buat buang lemak. Kalau yang masih ada lemaknya dibuang, kalau nggak ada ya nggak bisa. Cari aman. Iya. Ya udah, saya mesti makan apa lek? Ya udah ini nih. Cici beli sebulan ya. Ya, tapi makan jangan dikurangin, jangan ditambah. Nggak usah diet, ini mah nggak usah ngerubah pola makan. Ya udah, dia beli buat sebulan. Targetnya Cici berapa kilo? 3 kilo dia bilang. Dia beratnya 53 mau 50. Waduh, udah kurus ya, udah nggak ada kantongnya. Mau apa yang dibuang, tapi udahlah cobain aja deh. Seminggu pertama dia turun sekilo Bapak Ibu. Seminggu kedua turun sekilo. Seminggu ketiga turun sekilo. Stop kan 3 kilo? Cukup. Sisa seminggu. Produknya dikemanain? Dikembalikan ke kakak ipar saya. Kakak ipar saya namanya Rosma. Ros, kamu kan masih gendut, nih kamu yang minum. Anda bayangkan, siang menjual bisa dikasih produk, ya luar biasa bisnis ini. Akhirnya waktu itu kakak ipar saya minum, dia bilang, iya Lek, enak ya tehnya ya. Kakak saya kebetulan punya penyakit mah, tekanan darah rendah, jadi nggak bisa makan telat dan nggak bisa diet, pusing kalau nggak bisa pingsan. Nah, akhirnya waktu itu udah dia minum, ya udah bagus kan, ya udah minum. Tapi seminggu kan habis, dia mah belum terlalu banyak efeknya. Kepaksa, dia telepon, Lek, saya kayaknya perlu produk kamu, kenapa? Saya bilang, yang itu udah habis. Iya udah habis, kirim lagi dong. Duitnya mana? Saya bilang, kan udah bukti temennya turun. Kenapa emang mau turun? Gini, saya tuh 2 bulan yang lalu bikin kebaya, karena adiknya mau merit. Waktu dibikin, diukur bagus, begitu jadi, dipas. Marah sama tailornya, Bapak gimana nih bikin kekecilan dan sebagainya. Buyang melar. Ya udah bongkar Pak, gimana saya nggak bisa pakai? Enggak, ini baju adik ibu juga belum jadi, nggak keburu, masih mending ibu yang bikin ramping. Gimana Lek itu bisa nggak gini? Saya tanya, berapa lama lagi meritnya? 2 minggu lagi, perlu berapa kilo? Berapa ya? Kalau 2 kilo cukup nggak? Seminggu sekilo kan pengalaman sebelumnya. Oh cukup. Ya udah sok kirim uangnya, saya bilang. Akhirnya dia terpaksa dia kirim, saya kirim produknya. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu hari H adiknya merit, kebaya tuh longgar. Anda tahu kan kalau bikin kebaya kan ngepres, ini longgar. Akhirnya apa dia di kawinan? Rosma, kamu langsingan ya, minum apa? Ada temennya, dia bilang enggak. Kamu diet ya? Enggak. Ah bohong, saya tahu kamu pasti nggak bisa diet, tapi pakai produk apa? Ada temen yang ngotot. Iya nih ada obat Cina, ada adik gua dari Bandung, mau. Akhirnya yang dia jual cuma paket langsing. Ada orang kanker nggak tahu, ada orang tekanan darah tinggi nggak tahu. Paket langsing aja, sebulan bintang 4. Dan itu jaringan saya di Cirebon, jaringan langsing semua. Ada yang 9 kilo turun. Nah iya kakak ipar saya 2 bulan turun 9 kilo. Nggak pakai diet, makannya normal. Ya banyak lah macamnya di sana. Itu awal saya mulai. Nah saya nggak tahu dengan Anda, saya tahu Anda punya pengalaman lebih luar biasa dari saya. Tapi saya memulai usaha ini dari sana. Dan setiap kali saya masuk ke orang, saya sering kali masuk lewat produk, bukan lewat bisnisnya. Karena kalau saya udah bicara bisnis, apa MLM ya? No, belum dengar informasinya udah mental. Ya, tapi saya biasanya pendekatannya lewat produk. Saya cerita, ada yang ambeien sembuh. Oh ya, kakak kandung saya 8 tahun menikah Bapak Ibu, tidak punya anak. Itu prosesnya panjang lagi. Sampai pernah isi keguguran, isi kena virus. Akhirnya yang ketiga kali berhasil dengan Tiansi, dan sekarang anaknya udah 1,5 tahun. Keluarga saya itu kalau bisa dibilang itu semua kelinci percobaan saya di produk. Tapi semua akhirnya bersyukur dan semua jadi lebih baik. Semua juga karena Tuhan, lewat Tiansi. Saya sangat bersyukur saya diperkenalkan usaha ini sama sponsor saya, yang sekarang udah gak aktif. Ya, menyenangkan sekali. Ya seperti itu ceritanya. Dari satu kesaksian ke kesaksian yang lain, satu demi satu saya mulai. Akhirnya saya terbentuk jaringan yang isinya semua fanatik produk. Kemarin di Bandung ada satu orang distributor saya, dia tadinya nolak setengah mati, akhirnya dia beli nggak enak, beli Vitality. 2 minggu tiba-tiba satu hari ada temen yang nanya, kamu kok mukanya lebih bersih? Minum apa? Oh ya, bukan cuma satu, beberapa orang ngomong yang sama. Dia lagi, wah jangan-jangan kena Tiansi. Dia ngaca, oh iya ganteng. Sekarang udah bintang 4 mau bintang 5. Cuman gara-gara itu. Ada lagi dari jaringan beliau kemarin dia cerita ke saya, ada satu orang ibu, dia punya anak usianya baru 4 tahun. Dari kecil dia anak ini punya asma. Jadi kalau udah capek sedikit, bengeknya jadi. Kalau kena hujan, jadi. Kalau batuk lagi, jadi. Pasti jadi.
Kemarin akhirnya berhasil dibawa ke OPP dan si ibu ini mau nyoba. Nyoba, dia bilang pakai apa nih buat anak-anak? Kasih kalsium anak, kasih zinc, kasih cordyceps, minumin. 2 minggu anak itu setelah minum, nah si ibunya ngelihat, ini si anak nih biasanya kalau mau tidur minum susu malam, jam 1 atau jam 2 pagi bangun minum susu, bangun pagi minum susu, nanti kalau udah sehari itu bisa 4 kali minum susu. Sejak minum kalsium anak, sekarang tidurnya pules, sampai pagi nggak minum susu, jadi jatah susunya berkurang. Kemudian si ibu ini bilang, kemarin hujan biasanya jadi nggak jadi, dan terus kalau yang lebih ngerinya apa, kemarin tuh anak ini lari-lari capek, wah udah main seharian capek, ibunya dalam hati udah, wah jadi nih, malam ini pasti bengek, udah kerjaan sana. Ternyata nggak jadi. Dan akhirnya apa, tanpa ragu-ragu lagi, oke saya join bintang 2 nih, terus dia udah langsung sponsorin beberapa orang bintang 2, cuman karena produk. Bapak Ibu, kita punya perusahaan sangat luar biasa. Tanpa produk Tiansi, perusahaan kita nggak akan besar seperti ini. Tapi tanpa Anda juga, perusahaan juga tidak bisa besar. Jadi kalau menurut saya, bisnis ini sangat luar biasa. Di tangan Anda sudah ada kunci yang dicari orang, yaitu kunci kesehatan. Itu yang pertama. Kalau Anda jalankan dengan sistem yang benar, seperti yang dipandu oleh upline Anda dan Unicor, kunci kemakmuran dan kekayaan sudah juga di tangan Anda. Kalau mau cerita pengalaman saya banyak sekali. Ada lagi kemarin pengalaman saya yang terakhir, paman saya. Ini saya harus bagikan kepada Anda semua, barangkali dengan harapan satu hari siapa tahu Anda mengalami hal yang sama, atau mungkin di jaringan Anda. Anda boleh merasa yakin dan percaya 100% tentang produk Tiansi. Kemarin paman saya, dia usianya 70 tahun, baru saja meninggal. Tapi sebelumnya, 2 tahun yang lalu, waktu saya ada di Tiansi masih awal, dia sudah punya penyakit komplikasi. Dia punya diabetes, dia punya jantung, dia punya ginjalnya tinggal 1, luar biasa sekali. Semangat hidupnya sangat tinggi. Waktu itu saya cerita, ini ada produk gini, dia mau beli, dia belum minum. Tapi orangnya bosenan, minum sebentar, nggak enak rasanya, berhenti. Nah 1 hari 2 tahun yang lalu, dia ngerasa jantungnya kurang enak. Jantungnya berat gitu ya, sakit gitu. Akhirnya dia bawa ke rumah sakit di Jakarta sini, dokternya bilang, iya Pak, ini ada penyumbatan. Jadi dulu pernah dibalon jantungnya sekali. Dulu pernah di bypass, dipotong, ganti selang, nah sekarang harus dibalon sekali lagi, ditiup. Tapi waktu itu alatnya rusak di Jakarta. Alat untuk mindahin jantungnya atau apanya gitu, saya juga nggak tahu ya, ngeri sekali. Nah akhirnya paman saya nggak dirawat inap, udah suruh pulang aja. Karena juga takut kalau meninggal di rumah sakit karena nggak bisa diapa-apain. Nah waktu itu istrinya telepon, Lek paman kamu nih ngos-ngosan nih, ada nggak produk Tiansi yang bisa bantu? Saya bilang kenapa? Ya ini jantungnya gini. Ya udah itu ada produk yang di sana. Paman masih minum apa? Ada yang diminum tapi dia nggak mau yang repot, yang kapsulan aja. Vigor ada, cordyceps apa, ya udah kasih aja itu 2. Saya bilang dosisnya 2 kali 3 lah. Nah, dia minum. 3 hari kemudian dia balik lagi ke rumah sakit, alatnya masih belum benar. Seminggu kemudian balik lagi ke rumah sakit, alatnya belum benar. 2 minggu, sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan alatnya belum benar. Tapi setiap kali balik ke sana, jantungnya dicek. Dokter tanya, Bapak jantungnya kok tambah kuat? Tadinya udah pucet, jalan nggak bisa. Sekarang setelah sebulan udah bisa ke Senen, belanja, onderdil. Tapi karena waktu itu setelah 3 bulan alatnya udah beres, dokternya bilang, ini memang jantung Bapak tambah kuat, kondisinya bagus, tapi tetap ada penyumbatan. Kalau nggak dibersihin sekarang nanti bisa bla bla bla. Ya udah akhirnya paman saya percaya dibersihin, di bypass, di balon. Setelah di balon saya bilang, paman minum lagi produknya buat jaga. Loh kan saya udah bersih. Nah itu paman saya gitu orangnya. Pikirnya kayak mobil udah turun mesin udah nggak usah minum yang lain gitu ya, nggak usah pakai pembersih. Enggak. Akhirnya berapa bulan kemudian drop lagi, minum lagi, sehat lagi. Terus on and off. Nah terakhir setelah di balon, dokter sudah ngecek di perutnya ada pembuluh darah yang menipis, embolisme namanya. Jadi kalau Anda tahu selang, pencet sini, di sini ngegelembung kan. Nah dia ada gitu, takutnya pecah. Cuman karena dulu yang lebih urgent jantung, ya udah jantung dulu yang beresin. Ya, dan waktu itu karena usia sudah tua, dokter juga takut, chance-nya 50-50. 3 bulan yang lalu akhirnya dia kerasa lagi, sakit perutnya. Dicek kata dokter, iya ini udah tipis, tidak ada jalan keluar, harus operasi. Tapi bukan di Indonesia, harus ke Singapura. Ya akhirnya ya udahlah, karena dioperasi chance-nya 50-50, nggak dioperasi pasti mati. Ya udah kita ambil chance ke Singapura. Di Singapura dioperasi, operasinya sangat luar biasa dan sangat canggih, berhasil. Setelah operasi dia masih sadar,
2 hari kemudian tiba-tiba tekanan darahnya turun sampai hampir 0. Dokter di sana berusaha dengan segala macam pengobatannya dibikin naik, berhasil naik lagi sampai kondisinya stabil, tapi jadi koma, nggak kenal orang, dipanggil melek tapi kayak nggak dengar suara, nggak bisa ngerti gitu. Akhirnya 3 minggu di Singapura, tanya sama dokter nih chance-nya gimana, tinggal tunggu apakah badannya pulih atau enggak. Karena kita pikir biaya, udah bawa pulang ke Indonesia. Bawa pulang Indonesia, bawa ke rumah sakit di sini, masih kondisinya stabil. Nah waktu itu saya udah bilang sama istrinya, coba pakai Tiansi. Karena ini cuma tinggal tunggu badannya pulih atau enggak. Karena dokter juga nggak bisa apa-apa. Ya udah, istrinya sangat semangat, dia mau. Dia ngomong ke dokter. Kemudian dokternya bilang, nggak boleh. Karena dokternya nggak ngerti produk Tiansi. Saya udah usaha yang saya bisa. Seminggu kemudian kondisinya memburuk. Ada infeksi, nggak tahu di mana, harus kasih antibiotik. Antibiotik kena ke ginjal. Yang tadinya nggak cuci darah, jadi cuci darah. Mulai dari 2,5 jam, 5 jam, 6 jam, sampai 24 jam. Akhirnya saya ditelepon lagi. Itu gimana tuh paman tuh sampai kayak gitu kondisinya? Loh ya kan ada dokternya, saya mah bukan dokter, saya bilang. Terus gimana? Ya terserah, saya bilang. Kalau mau kita maju ke dokternya. Menang kalah kita pakai Tiansi. Nah, akhirnya waktu itu kita ngotot, kita ketemu dokternya, saya berdebat sedikit. Saya bilang, dok ini gimana nih kondisinya? Ya, kebetulan dokternya sudah kehabisan jurus. Ya, dia sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Dan saya mengerti itu. Ketemu infeksi di paru-paru, dicari infeksinya, dikasih antibiotik, ginjalnya jebol. Dan mulai komplikasi yang lain. Akhirnya saya bilang, kita mau pakai Tiansi, apapun yang terjadi kita mau pakai Tiansi, gimana caranya? Akhirnya dokternya bilang, ya kalau saya sih nggak keberatan, tapi karena ada timnya, ada tim paru-paru, ada tim saraf, ada tim ginjal, ada tim banyak harus dirembukin. Berapa lama perlu waktu? Ya udah nanti SMS. Besok dapat kabar, dokter ginjal, dokter saraf tidak setuju. Tapi kita bisa minta konsensus, jadi istilahnya kita bikin aja pernyataan, kalau kita kasih Tiansi, kalau terjadi apa-apa keluarga tanggung jawab. Karena waktu itu akhirnya alat semua yang itu. Tekanan darah turun, kasih naikin. Jantungnya lemah, kasih tambah kuat. Ya gitu aja. Dipertahankan vital sign-nya. Ya. Jadi Anda jangan seperti itu ya, bikin vital sign yang bagus. Jangan cuma doping-doping aja. Akhirnya kita masukin, waktu itu saya tanya, makannya sehari berapa kali? 5 kali. Oke, sehari 5 kali cuma makan Cordyceps 2 kapsul setiap sesudah makan. Susternya bilang, ini nggak boleh deket sama dokter, kasih 1 jam nggak apa-apa sus. Nah waktu itu dokternya sudah ketahuan, oh iya nih infeksinya ada di paru-paru, jenisnya tipe ini. Harus pakai antibiotik tipe A, B atau C. Jadi ada literaturnya mereka. Kalau ada infeksi kena ini, virus ini, pakai antibiotiknya ada 3 macam. Tapi tipe A sudah dicoba, tidak mempan. Kalau tipe B masih satu keluarga sama tipe A, kayaknya nggak ngefek. Kalau tipe C, nah ini mungkin, tapi harus digabung dengan tipe A. Tapi sudah pasti ginjalnya kena. Dokter itu minta persetujuan keluarga, mau dikasih nggak? Dalam hati saya mau ngasih racun aja minta persetujuan. Udahlah pakai aja Tiansi, saya bilang nggak usah pakai itu, masukin Tiansi. Antibiotik kalau masuk ke tubuh kita tidak bisa kalau kitanya nggak ada antibodinya. Nah paman saya karena kondisinya udah parah, antibodinya nggak ada. Jadi kasih antibiotik juga nggak mempan. Jadi harus ada obat khusus, sekali suntik 10 juta, antibodi buatan. Nah waktu itu akhirnya kita masukin Cordyceps sama kalsium, karena ginjalnya udah kurang bekerja, saya kasih cuma 1/4 saset, 2 kali sehari. Saya kasih, hari Sabtu malam masuk, hari Minggu saudara yang tadinya dari 2,5 jam, 5 jam, 6 jam, sampai 24 jam cuci darah, begitu masuk 5 kali Cordyceps, hari Minggunya ginjalnya tahan, nggak perlu cuci darah. Kemudian hari Senin dokter lihat, ternyata antibodinya muncul lagi. Jadi obat yang 10 jutanya ditarik. Baru 2 hari minum produk Tiansi. Kemudian dicek lagi, yang dulunya dipanggil nggak ngedenger, sekarang dia tahu ada orang dan dia bisa ngerasa sakit. Tadinya mah kondisi badan kayak apa, dia mukanya stay cool gitu ya. Ya lempeng aja gitu. Tapi begitu udah produk Tiansi masuk, dia udah mulai gini, ngenyut-ngenyut. Dokter saraf bilang, ini bagus nih ada perubahan, sekarang bisa ngerasa sakit. Jadi dokter sendiri mengakui. Cuman karena waktu itu kondisi beliau sudah terlalu berat, akhirnya produk pun tidak ngejar. Kenapa saya harus cerita seperti ini? Karena saya yakin satu hari Anda pasti ngalamin hal yang sama. Kalau Anda benar-benar sayang sama keluarga Anda, jangan nanggung-nanggung. Kasih aja Tiansi. Saya yakin Anda juga punya banyak pengalaman pribadi yang bisa banyak membantu. Saya pribadi dengan istri saya, kami sudah mempercayakan sepenuhnya kesehatan kami sama Tiansi. Sepenuhnya. Sejak saya bergabung Tiansi, saya belum pernah ke dokter lagi. Istri saya sekarang lagi hamil anak kedua.
putri kami yang pertama sekarang udah umurnya 1,5 tahun. Sejak pertama kali beliau hamil, saya udah lihat resep dokter. Jadi kayak main dokter-dokteran ya. Saya belajar, saya banyak ketemu juga jaringan dokter di grup crossline maupun di downline saya banyak tukar pikiran. Terus saya lihat ibu hamil butuh nutrisi zinc, asam folat, kalsium, sama antimual. Saya lihat kalsium, oh ada nih asam folat, asam amino ada. Kalsium udah satu. Zinc, oh ada zinc. Buat kecerdasan bayi vitality masuk. Buat supaya imunitasnya bagus cordyceps. Istri saya minum itu dari pertama ketahuan hamil. Anda tahu Bapak Ibu, waktu melahirkan anak putri kami yang pertama, saya tanya sama orang-orang, kalau biasanya ngelahirin anak pertama berapa lama sih bersalin? Oh ada yang bilang 5 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam, ada yang 2 hari, ya nggak keluar-keluar. Ya kan? Mungkin kalau yang udah punya putri ngerti. Masuk ke rumah sakit waktu itu udah langsung bukan 6, udah bagus. Sebelum ketubannya pecah, saya ingat ada satu teman cerita, minum kalsium sampai 2 saset nggak apa-apa. Ya udah, waktu ketuban pecah jam 2 pagi kita minum kalsium, tapi belum kerasa mules, ya udah tidur aja. Jam 5 dibangunin saya, naik mules, ya udah langsung kita naik mobil, ngantuk-ngantuk sampai rumah sakit jam 6, udah bukan 6. Susternya gini, anak pertama ya Bu ya? Iya sus, tenang aja, tunggu aja, 1 bukaan 1 jam. Oh ya, berarti kan katanya sampai bukan 10 ya. Ini jadi ini aja pendidikan sedikit. Ya. Nah waktu itu jam 6, setengah 7 dicek, udah bukan 9. Wah langsung dia telepon dokternya, waduh dokternya mesti cepetan telepon. Jam 7.45 melahirkan normal, 1 jam 45 menit. Itu putri kami waktu pertama kali lahir. Kemudian dari pengalaman itu saya jadi pede gitu, saya cerita ke jaringan saya. Dan beberapa dari jaringan saya juga ada yang mengalami susah punya keturunan, ada yang 2 tahun kosong, kakak saya kan 8 tahun, ada yang 4 tahun, udah punya anak 6 tahun kosong, dan semuanya akhirnya kita ceritain pakai ini. Nah ada satu rekan kami juga namanya Pak Kurniawan, istrinya punya alergi di kaki Bapak Ibu. Anda tahu alerginya apa? Alergi sabun. Pusing nggak coba ya? Alergi sabun, mandi pakai apa? Ya kakinya jadi, kalau bahasa kerennya mah keradak gitu ya, tahu kan? Jadi kayak eksim, nggak ada obatnya. Nah waktu hamil dia tanya istri saya minum apa, dia ikutan kalsium terus minum. Hasil apa? 6 bulan dia minum kalsium, ininya hilang, eksimnya. Waktu dia melahirkan itu yang lebih hebat lagi, dia masuk jam 5 sore, jam 6 sore udah keluar langsung anaknya, sejam. Mamahnya, ibunya itu negatif sekali sama Tiansi tadinya. Begitu ngelihat, Tiansi bagus ya, lu kalau anak lu hamil minum Tiansi ya, langsung iklan berjalan. Iya, langsung cerita ke teman-temannya, anak lu kan sekarang lagi hamil, mau nggak ngelahirin nggak sakit dan cepet, pakai Tiansi, kalsium Tiansi, ini anak gua minum gini. Dengan sangat mudahnya. Itu produk luar biasa Bapak Ibu. Produk Tiansi itu teruji. Kalau nggak teruji nggak mungkin WHO mencanangkan ke best kalsium di dunia dan bisa nembus ke 180 negara. Aduh, kalau mau cerita banyak sekali. Itu pengalaman saya Bapak Ibu. Dan selebihnya saya cuma ikut unicorn. Nggak ada lagi. Saya sudah berhenti jadi orang pinter. Saya berhenti pakai cara sendiri, saya jadi orang bodoh, saya ikut aja. Kata plan A ya A, kata plan B ya B. Karena saya tahu, akhirnya saya tahu di ujungnya, saya bisa berakhir seperti siapa. Kalau Pak Lus bilang, lek ke sini, oke, lek ke situ ya hayu. Mau jeblong sumur ya hayu. Karena tidak ada satu upline pun yang akan menjerumuskan Anda. Yang ada juga menjerumuskan ke surga kenikmatan. Kekayaan, kemakmuran, BMW. Itu cuman hasil akhirnya. Kalau Anda jalankan bisnis ini dengan hati, aduh nikmat sekali. Banyak orang saya ketemu, MLM nggak mau. Kalau saya nggak pernah berhenti gitu. Saya selalu tanya sama orang, Pak, udah tahu Tiansi belum? Tiansi? Apa tuh? Bagus, masih hijau. Ya gampang kan? Pak, udah tahu Tiansi belum? Oh udah join belum? Belum. Kenapa nggak join? Itu kan yang ngajak-ngajak orang. Oh berarti Bapak belum tahu Tiansi. Presentasi. Pak udah join belum? Udah join. Jalan. Sempat jalan, sekarang berhenti. Kenapa? Wah Bapak berarti belum tahu Tiansi. Ceritain lagi. Jangan pernah berhenti.
Pak Luis aja kalau ditanyain sekarang, tahu Tianxi nggak? Dia juga masih belum ngerti. Orang yang sekaya Pak Luis aja bilang belum ngerti, gimana kita? Masa prospek yang bilang, oh tahu. Anda tanya deh, di sini ada Citraland, betul? Punyanya Pak Ciputra. Kira-kira kalau Anda mau nanya, Pak tahu Citraland? Nanyanya ke siapa? Yang tahu yang cuma tahu lokasi, yang tahu yang cuma belanja, yang tahu yang dagang di situ, apa yang tahu yang punyanya? Ya kan? Nah yang mana? Jadi kalau ada prospek yang bilang, udah tahu, jangan cepat percaya. Udah dapat BMW-nya? Belum. Pernah dapat bonusnya? Enggak. Pernah makan produknya? Enggak juga. Tahu dari mana? Kejar aja terus. Pasti dia join. Karena saya punya keyakinan 100%. Bolehlah bisnisnya mereka nggak mau. Tapi mereka akan satu hari cari produknya. Karena mereka butuh untuk kesehatan. Dan di situ, begitu mereka coba produknya, mereka akan tanya bisnisnya. Karena kerasa ke badan. Kemarin saya baru buka di internet. Saham Tianxi naik lagi di Amerika. Dan sekarang kerjasama dengan perusahaan GE Elektronik untuk alat kesehatan juga. Kita berada di perusahaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan masa depan Anda semua akan cerah. Asal Anda mau terus setia dan menjalankan secara konsisten. Itu aja. Dan kuncinya cuma satu. Pegang sama upline. Terus. Tanya lagi saya harus apa. Di situ kuncinya. Dan yang sangat indahnya di usaha ini, upline Anda akan tunjukkan caranya. Supaya Anda bisa seperti dia. Coba Anda tanya di perusahaan lain. Anda punya bos. Pak, saya pengen kayak Bapak, gimana caranya sih? Anda dipindahin langsung ke divisi yang lain. Wih, gila kursi gue mau digeser. Betul? Itu fakta. Saya nggak bilang kerja jelek, enggak. Halal, bagus, itu penghasilan. Anda mesti dapatkan juga. Sampai Anda bisa mapan di sini, Anda bisa punya pilihan. Tapi Anda ketahui bahwa di tangan Anda hari ini Anda udah punya emas. Tinggal Anda mengerti bukan itu emas. Beberapa orang cuma ngelihat, MLM sama juga dengan MLM lainnya. Dia lempar, dia pindah-pindah jadi kutu loncat. Nggak jadi-jadi. Kenapa diberikan penghargaan untuk yang 15 kali presentasi 3 bulan berturut-turut? Karena di bisnis ini perlu konsistensi. Anda pernah lihat orang usaha buka toko atau buka warung? Sebenarnya nih, kalau saya boleh ngomong, 15 kali per bulan itu berarti 2 hari sekali buka warungnya. Rada niat nggak niat sih. Contoh lah, misal punya warung. Hari ini, Pak mau beli rokok? Ada, oke. Besoknya tutup. Oh, pelanggannya mesti 2 hari sekali datangnya. Ya kan? Kalau yang 30 berarti udah sehari sekali. Udah bagus. Sama aja. Bisnis apapun sama aja kerjanya. Mau konvensional, mau ini. Cuma bedanya kalau di sini Anda bisa mulai dengan modal yang sangat kecil. Dan kalau Anda mengerti benar, ini bisnis yang sangat luar biasa. Saya harapkan Anda tidak perlu terjun dulu ke konvensional, baru bisa ngerti bisnisnya luar biasa. Anda jalanin aja sekarang. Dan saya yakin orang-orang yang pernah bergelut di bisnis konvensional tahu ini bisnis luar biasa. Kerjanya sama, capeknya sama, modalnya lebih kecil, hasilnya luar biasa. Bisa bebas waktu, bebas pikiran. Dan bisnis ini perlu dipupuk pelan-pelan. Saya sangat ngeri sekali ngelihat yang mahasiswa, calon mahasiswa, pelajar. Di Bandung kemarin ada 1 orang pelajar SMA, baru lulus, bintang 7 bulan. Anda bisa bayangkan masa depan Anda. Silau. Ya, luar biasa. Kadang-kadang kita suka nggak bisa lihat gitu. Benar nggak sih nih yang saya jalanin nih? Akhirnya kemana sih? Karena itu teruslah hubungan dengan upline. Berhubunglah dengan orang-orang yang positif. Saya pernah belajar satu, bahwa kalau kita ingin kaya, katanya, menurut buku, kita harus bergaul di lingkungan orang kaya. Dulu saya pikir, gimana caranya ya? Kalau kita belum kaya mau bergaul dengan lingkungan orang kaya nggak ada yang mau bergaul dengan kita yang belum kaya. Itu masalahnya, kitanya mau nempel-nempel kan? Tapi kan orang kaya nggak mau. Dan orang kaya punya rumah di strat yang bagus. Kita masa beli rumah di situ? Itu namanya kita udah kaya. Nah di bisnis ini, Anda bisa bersosialisasi
dan berkumpul dengan calon-calon orang kaya yang sudah berada di jalur yang tepat. Tinggal tunggu waktu, asal konsisten. Mungkin nggak ada lagi yang bisa saya bagikan pada Anda. Pesan saya cuma satu, setia sama apa yang sudah ada di tangan Anda sekarang. Di tangan Anda hari ini, Anda sudah punya sesuatu yang bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tuhan sudah memberikan lewat orang yang mengajak Anda ke sini. Tinggal apakah Anda benar-benar memanfaatkannya atau tidak. Saya akan tutup sesi ini dengan satu buah cerita. Konon ada dua orang dukun Indian. Ya, dua dukun ini sangat sakti, terkenal sangat sakti. Mereka kalau manggil hujan pasti turun katanya. Sangat hebat sekali. Nah, satu hari dibikin kompetisi antara dua dukun ini. Pengen tahu siapa is the best katanya. Ya, akhirnya dibikin kompetisi dukun A. Dia mulai nari-nari, dia bakar menyan ya. Wah, dung 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 terus dia seharian nari sampai akhirnya dia jatuh tergeletak, dia menyerah. Gila, dewanya nggak ngedengerin katanya. Nggak hujan. Udah deh, nyerah gua. Ya, akhirnya dia mengundurkan diri. Kemudian dukun B. Nah, si dukun B ini terus, ya udah sekarang giliran saya. Dia nari. Dung 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 sama yang dia lakukan, dia nari terus. Dia nari. Belum hujan. 1 jam, 2 jam, belum hujan. 1 hari, belum hujan. 2 hari, belum hujan. 2 hari setengah hujan. Der. Akhirnya, wah, semua kepala suku maupun rakyatnya bersorak-sorai pada dukun si B. Wah, ini dukun B luar biasa. Ya benar-benar top lah, best pemanggil hujan katanya. Nggak ada kalahnya, nggak ada matinya katanya. Luar biasa. Akhirnya ada satu yang nanya. Jadi di antara dukunnya ada wartawan. Ya. Dia tanya, Pak, rahasianya apa Pak? Kenapa kok si dukun A udah berusaha nggak hujan, kalau Bapak kok bisa hujan? Dewanya apa Pak? Anda tahu jawaban dukun B? Yang saya lakukan hanyalah menari sampai hujan. Kalau belum hujan, saya nggak berhenti. Setiap dari Anda punya impian, betul? Anda hadir di sini, Anda punya keinginan yang ingin Anda capai. Apakah Anda akan menjadi dukun A atau dukun B? Pilihannya di tangan Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Sukses untuk Anda semua.